alumni STT Jakarta, berjumpa dengan pendeta email, ketemu dengan Om Buang, Mbak Maeng, itu biasanya lebih enak panggil Om Buang. Jadi izin ketemu bersyukur bersama, sebab setiap nafas kehidupan adalah anugerah Tuhan, dan karena itu merayakan anugerah Tuhan di hari ini, kita akan bersyukur bersama dan kita menjemput Bapak Mama semua untuk bagi berdiri memulai ibadah syukur hari ulang tahun dari Bapak Buang dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapakku. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapakku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh menampung permohonanku. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Di saat yang teduh dan penuh syukur ini, kami menghadap tahta-Mu ya Bapa. Kami menaikkan segala puji syukur karena Tuhan sungguh baik. Tuhan memungkinkan kami untuk menikmati kehidupan di hari baru. Bahkan kami boleh merayakan kasih setia Tuhan itu di dalam kebersamaan kami sebagai keluarga besar dengan Bapak Buang dan juga anak-anak, orang bersaudara. Di saat ini ketika kami merayakan kebaikan Tuhan yang menambahkan setahun usia bagi Bapak terkasih. Oleh karena itu Tuhan, di malam syukur ini kami dasari ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mau bersyukur bersama dengan menyanyi lengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada berganti.
Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Di kala susah, di saat kelam, kasih-Mu Allahku tidak terubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bapak Mama, Saudara, kita akan membaca secara berbalas-balasan Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya ke-8. Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya ke-8. Kita akan membaca ayatnya yang yang ganjil, dan Bapak Mama meresponnya dengan membaca ayat yang benar. Di ayat terakhir kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel, nyanyian siar. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita menyanyi bersama pelengkap kidung jemaat 138 ayatnya yang kedua, musim bertanam dan musim tuaya. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Persekutuan keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan, di malam syukur ini bersama dengan Bapak Buang secara khusus dan juga keluarga besar lain, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya yang terambil dari kitab Yesaya 46. Kitab Yesaya 46 ayat 3 dan ayat yang keempat. Di sebelumnya dari Yesaya 46 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Di sebelumnya mari kita berdoa.
Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah karena kasih setiamu Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami melewati seluruh pergumulan hidup kami yang penuh dengan tantangan, kami merasakan dan kami melihat sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika hari ini pun kami melihat dan menyaksikan sungguh karya Tuhan yang begitu besar, ketika Tuhan memberikan pertambahan usia bagi Bapak kekasih kami, Bapak Buang, yang boleh merayakan ulang tahun yang ke-66 bersama dengan anak kekasih tapi juga keluarga besar dan umat Tuhan yang ada di sini. Kami mensyukuri karya kebaikan Tuhan itu di dalam perjumpaan kami bersama sebagai umat Tuhan, tapi juga kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah kehidupan persekutuan kami saat ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, supaya daripadanya kami memperoleh kekuatan yang baru, kami memperoleh pegangan untuk menjalani kehidupan kami. Secara khusus Bapak Buang yang Tuhan menganugerahkan kehidupan yang baru. Kami rindu mendengar firman-Mu, berbicara bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, kita mengajak untuk semua bangkit berdiri. Dan mari bersama-sama kita membaca Yesaya 46 ayat 3 dan ayatnya yang keempat secara bersama-sama. 3, 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan duduk. Iya, shalom. Shalom. Baik, Bapak Buang, Bapak Pendeta Email, semua keluarga besar dan juga umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita bersyukur tentu karena Tuhan sungguh baik bagi kita semua, secara khusus bagi Bapak Buang yang boleh menikmati usia yang ke-66 tahun ya. Bagi kita orang percaya, setiap tahun ketika dia kita merayakan kembali, kita punya hari ulang tahun, kita percaya bahwa ini bukan hanya sekedar sebuah menghitung angka baru, tetapi sesungguhnya kita sementara menghitung berkat yang telah Tuhan berikan di dalam perjalanan hidup, bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah putus, bahkan sempurna di dalam perjalanan hidup dari masing-masing kita, tapi juga secara khusus bagi Bapak Buang. Oleh karena itu, dalam momen ulang tahun ini bukan sekadar perayaan bertambahnya usia, tetapi menjadi momen refleksi bagi kita semua atas semua kasih pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup, dan secara khusus bagi keluarga besar. Persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memulai refleksi ini, beta ingin bercerita tentang sebuah film yang menurut beta sangat menarik. Dia menarik karena ada hal yang unik tapi juga menurut beta aneh ya. Film ini berjudul The Age of Adeline ya. Film ini bercerita tentang kisah seorang perempuan yang bersama suaminya mengalami kecelakaan mobil ya, di mana mobilnya, kalau Bapak Mama pernah nonton film ini, mobil mereka ini masuk ke sungai, dan dalam kejadian kecelakaan itu sang suami harus meninggal
sedangkan sang istri itu berhasil diselamatkan, si Adeline ini ya. Dia berhasil diselamatkan walau memang dalam beberapa waktu si Adeline ini harus mengalami koma atau kehilangan kesadaran ya, atau masa kritis yang sangat panjang. Nah, Bapak Mama Saudara, yang menarik dari film ini adalah ketika si Adeline ini dia sadar kembali, dia mendapatkan seperti keistimewaan ya, di mana dia terjebak di usia yang muda, kurang lebih di usia yang ke 29 tahun ya. Bahkan ketika berganti hari, tahun berganti tahun ya, dia tetap ya berpenampilan atau memiliki perawakan fisik yang muda ya, di usia yang ke 29 tahun. Dan kondisi ini dia alami, si Adeline alami itu kurang lebih sekitar 8 dekade, atau itu artinya 80 tahun ya, dia terjebak di usia yang muda. Nah, karena kondisi ini, maka si Adeline ini harus berpindah-pindah rumah. Ya, di dalam film itu diceritakan dia berpindah rumah, dia berpindah kota, ya, bahkan dia harus mengganti identitasnya setiap 10 tahun supaya keanehannya ini tidak diketahui oleh orang lain, ya. Lalu dalam relasi sosial, dia juga tidak boleh terlalu dekat dengan orang lain karena orang lain akan tahu ya dia punya identitas, dan karena itu dia berupaya sembunyikan diri dengan tidak terlalu membangun relasi sosial sebagaimana umumnya, kehidupan umumnya. Dan itu semua sesungguhnya membuat hidup si Adeline ini tidak berjalan bahagia, bahkan dia tidak tenang karena ia merasakan kesepian ya. Ia harus terus menyembunyikan kebenaran dirinya, identitasnya ya, dia harus sembunyikan. Namun di bagian akhir dari film ini, The Age of Adeline, diceritakan bahwa si Adeline ini kembali mengalami kecelakaan untuk kedua kalinya. Nah, ketika mengalami kecelakaan kali ini, ternyata di film itu diceritakan bahwa ketika dia sadar, dia sudah kembali kepada usianya yang sebenarnya ya. Di dalam ketika dia kembali dalam usia yang sebenarnya, di dalam hatinya dia merasa senang, dia bahagia, dia lega karena dia boleh menjalani sisa hidupnya seperti normal manusia pada umumnya. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara, film The Age of Adeline ini mau menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki tanda petik hidup abadi seperti Adeline ini belum tentu memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan atau kesenangan. Sebab di satu sisi dia harus meninggalkan orang-orang terkasih seiring dengan bertambahnya usia dari keluarganya. Dia harus melihat keluarganya berpulang satu persatu, lalu dia harus mengganti identitasnya, menyembunyikan kepribadiannya, identitasnya, ya, membangun kehidupan yang baru, bersosialisasi bersama dengan orang-orang baru, dan semua hal-hal itu tentu membuatnya merasa lelah dengan perjalanan hidup. Padahal kalau bisa dibilang di sisi lain, ketika seseorang menjadi tua sebagaimana semestinya, dia akan menemukan tahun-tahun perjalanan hidup yang sangat berarti. Ketika menjadi tua, seseorang tidak hanya menemukan banyak kenangan, tetapi juga mendapatkan banyak sekali pengalaman hidup dan juga kekayaan pikiran dan cara pandang yang bijak tentang hidup yang lebih baik. Kekayaan pengalaman, kekayaan pemikiran, ya, itu semua dimiliki oleh seseorang yang sudah lebih lanjut usia. Biasanya terungkap di dalam ada peribahasa yang bilang banyak makan asam garam. Ya, itu berarti memang seseorang yang sudah melewati begitu banyak tahapan atau fase hidup, dan fase hidup itu membentuk dirinya, mendapatkan banyak pengalaman dan membuat pikirannya semakin lebih bijak. Maka itu Mick Binchy, seorang penulis buku yang terkenal, pernah bilang begini:
hal yang hebat tentang menjadi tua adalah ketika kita menjadi lebih bijak dan lebih lembut. Segala sesuatunya tidak hitam dan putih, dan kita menjadi jauh lebih toleran. Kita dapat melihat kebaikan di dalam banyak hal dengan lebih mudah, dan daripada kita menjadi marah seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang masih muda, yaitu kata si penulis. Nah, Bapak Mama, Saudara, keluarga besar dan umat yang diberkati Tuhan, ada cukup banyak orang yang merasa gelisah, merasa panik, merasa takut ketika menghadapi kenyataan dirinya sudah menjadi tua atau memasuki usia lanjut, ya. Menjadi tua itu ternyata bagi sebagian orang itu adalah momok, ya, yang tidak menyenangkan, ya. Mereka menganggap bahwa menjadi tua itu berdampak negatif, ya, bagi dirinya, ya, bagi keluarganya. Oleh karena itu tidak heran bahwa beberapa orang tuh agak sensitif kalau tanya usia, ya. Terutama orang di luar negeri. Tentu Bapak Abe tahu bahwa salah satu etika hidup di luar negeri itu tidak boleh tanya usia, tidak boleh tanya umur. Ya, dulu pengalaman beta di Korea juga sama. Ketika kita sudah dekat sekalipun sepertinya kalau mau tanya umur juga tidak enak, tidak etis, ya. Dan bahkan bagi sebagian orang memang tidak enak untuk ditanyakan tentang umurnya, ya. Ada juga orang yang punya pemahaman yang agak ekstrim sehingga dia tidak mau merayakan ulang tahun. Karena bagi dia ketika merayakan ulang tahun, dia sadar bahwa dia sudah tua, ya. Itu juga ada orang yang seperti itu. Dan bagi sebagian orang lain berusaha untuk mempertahankan kemudaannya dengan perawatan-perawatan tubuh, dengan membuat wajah, kulit, rambut yang dirawat dengan baik sehingga orang tidak tahu bahwa kita sudah usia tertentu. Orang jadi bingung mau menebak-nebak. Ya, tentu bagi beta itu hal yang itu adalah pilihan hidup, ya. Siapa saja silakan dia boleh memilih bagaimana merawat tubuhnya. Tapi satu yang pasti bahwa memang kebanyakan orang yang seperti itu dia tidak terlihat tua, ya. Yang pasti menurut beta menjadi tua itu adalah sebuah keniscayaan, ya. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan yang lebih penting adalah bagaimana walaupun kita mungkin tidak sefit yang dulu, rambut kita tidak sehitam pada masa muda, kita tetap punya semangat, punya daya juang, dan bisa menikmati kehidupan. Tentu kita bisa melihat banyak hal menjadi ciri-ciri fisik orang yang sudah tua, bukan hanya soal rambut putih, tapi kadang kita punya fisik tidak seenteng, tidak seringan dulu ketika bekerja, dan banyak hal lain, ya. Tapi salah satu rambut putih itu adalah ciri ketuaan. Kalau kita lihat Bapak Pendeta, Bapak Abe sini punya rambut semua sudah putih, ya. Dan hal menarik sebenarnya kalau dilihat di dalam Amsal 16 ayat 31 itu, ya, dikatakan, ya, Salomo katakan rambut putih adalah mahkota yang indah, ya, yang didapat pada jalan kebenaran, ya. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Maksud mahkota yang indah di sini bukan soal warnanya, tetapi keindahannya terletak pada kekayaan pengalaman, ya. Berlimpahnya hikmat yang dimiliki oleh seseorang ketika dia sudah di usia senja. Oleh karena itu, beta ini secara pribadi senang juga lihat kayak Bapak Abe, Bapak Pendeta dengan gayanya, ya, walaupun gondrong tapi semuanya rambut putih, itu indah sekali, ya. Dan itu adalah menunjukkan bagaimana kekayaan pengalaman dan berlimpah hikmat yang telah beliau miliki. Nah, Bapak Mama, Saudara, berbeda dengan orang kebanyakan yang merasa panik, takut akan usia senja, Nabi Yesaya justru melihat sisi indahnya kehidupan pada masa hidup di usia senja sebagai bagian dari perjalanan yang utuh sejak seseorang hadir di dalam dunia, ya. Yesaya 46 ayat 3 dan 4 secara khusus mengungkapkan pernyataan Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat pilihannya yang memuat janji
yang penuh penghiburan dan kekuatan di tengah konteks bangsa Israel yang sulit, yang merasa terasing dan mulai meragukan penyertaan Tuhan ketika ada dalam masa pembuangan. Kalau ketemu telisik lihat lebih dalam, Yesaya 46 secara keseluruhan itu menceritakan bagaimana Yesaya sebagai Nabi Allah mengisahkan ya, kuasa Allah yang benar, yang besar, dan kasihnya yang tidak pernah berakhir atas hidup umatnya, atas hidup manusia. Ya, kasihnya itu selalu nyata. Ya, dibanding dengan kalau Yesaya cerita dibanding dengan berhala-berhala Babel yang tidak memiliki kuasa untuk menolong dan menyelamatkan. Jangankan untuk menolong menyelamatkan, untuk nabi-nabi berhala-berhala itu dia bergerak saja harus perlu dibopong ya, diangkat. Ya, nah karena itu Nabi Yesaya melihat bahwa ada begitu banyak kebesaran kuasa dan kasih Allah yang harus disampaikan dan harus dipahami, dinikmati, dihidupkan oleh umat. Dan beta mencatat beberapa frase penting di dalam bagian firman saat ini, sehingga dari situ kita bisa bersyukur dan melihat sisi indahnya kehidupan pada masa yang senja. Yang pertama ada frase tentang sampai masa tuamu. Ya. Dalam teks aslinya frase sampai masa tuamu ini menunjukkan bahwa usia tua adalah bagian dari rencana Allah yang tetap. Itu adalah ketetapan Allah. Ya. Tuhan tidak hanya menyertai kita di masa muda, tetapi juga di masa tua. Dan ini menegaskan bahwa setiap fase kehidupan kita ada di dalam pemeliharaannya. Lalu frase kedua itu aku tetap dia. Itu berasal dari bahasa Ibrani anuhu yang berarti aku tetap sama. Ini menegaskan bahwa sifat Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sama dengan Ibrani 13 ayat 8. Artinya dalam hidup yang penuh perubahan, Allah Tuhan itu tetap setia dan konsisten di dalam kasih-Nya yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Ketiga, frase putih rambutmu berasal dari bahasa Ibrani sabateka yang menggambarkan usia lanjut itu sebagai simbol dari kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Tuhan tidak hanya menyertai kita di masa muda yang penuh kekuatan, tetapi juga ketika kita memasuki masa senja, kita tetap ada dalam pemeliharaannya. Bahkan mungkin ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya, Allah selalu bersama. Nah, frase keempat itu aku menggendong kamu, ya berarti ia mengangkat, memikul dengan kasih. Nah, ini menggambarkan bahwa kasih sayang seorang ayah yang menggendong anaknya agar tetap aman. Ya, Tuhan bukan hanya menopang tetapi juga menggendong kita dengan penuh kasih dan kelembutan. Lalu frase kelima di dalam teks ini berbicara tentang aku telah melakukannya. Nah, frase ini menegaskan bahwa Tuhan sudah bekerja sejak awal kehidupan kita, segala pencapaian kita, semua perkembangan kita, itu kita alami adalah hasil dari campur tangan Tuhan. Frase keenam atau diksi keenam itu menangguh, ya, itu menggunakan bahasa Ibrani asa yang menegaskan bahwa Allah bukan hanya menopang di masa lalu tetapi akan terus memikul kita di masa depan. Dan frase terakhir, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu, mengandung kata Ibrani musia yang berarti menyelamatkan dan membebaskan. Artinya bahwa Tuhan tidak hanya menopang secara jasmani tetapi juga memberikan keselamatan rohani bagi umatnya. Nah, Bapak Mama Saudara, melalui 7 frase janji penyertaan Allah ini, baik Bapak Buang secara khusus maupun Bapak Mama, Saudara, dan Beta, kita semua diingatkan bahwa pertama, kita harus terus bersyukur dan meyakini pemeliharaan Allah. Ya, setiap detik dalam kehidupan yang kita jalani adalah anugerah dari Tuhan, dan ketika kita ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan, karena tangan Tuhan yang dengan setia menuntun ketong sampai hari ini. Mungkin di usia yang tidak lagi muda, di usia yang ke-60 tahun, 66 ini, ada saja momen sulit, ada saja pergumulan yang harus dilewati oleh Bapak Buang bersama dengan Bapak Pendeta Email. Tapi di dalam semua itu Tuhan tetap bekerja dan tidak pernah meninggalkan keluarga, ya.
Seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kebenaran ini memberikan keyakinan bahwa Bapak Buang bersama dengan Pendeta Email dan juga keluarga tidak pernah berjalan sendiri. Kasih dan kesetiaannya terus menopang keluarga pelayan Tuhan ini dalam setiap musim kehidupan. Oleh karena itu, momen bersyukur saat ini adalah bentuk pengakuan bahwa tanpa Tuhan, Bapak Buang dan juga ketua keluarga maupun setiap kita itu tidak akan mampu berjalan sampai sejauh ini, sampai di usia hari ini. Hal kedua, bagaimana ketua menyerahkan masa depan kepada Tuhan. Hari ini dalam syukur hari ulang tahun Bapak Buang ke-66, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua bahwa momen ulang tahun atau pertambahan usia yang di dalamnya seseorang menjadi tua adalah proses hidup yang diberikan Tuhan supaya kita semua terus menata diri menjadi lebih bijaksana, membangun relasi bersama dengan Tuhan yang lebih baik, membangun persaudaraan dengan sesama yang lebih baik, dan yang paling penting juga menyerahkan masa depan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Mama, Saudara, dan Beta tentu tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan yang telah memelihara kita hingga saat ini akan juga terus menuntun dan menyelamatkan kita di dalam perjalanan hari esok. Dengan berserah kepadanya, Bapak, Mama, Saudara, Beta dapat menjalani kehidupan yang damai, dengan tenang dan penuh keyakinan, sebab kita semua berada dalam kendali kasih Tuhan, berada dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Persekutuan yang diberkati dan dikasihi Tuhan, usia bukanlah hanya tentang hitungan angka, tetapi hitungan berkat. Oleh karena itu, di usia ke-66 tahun ini, bersama dengan Bapak Buang, mari kita bersyukur karena Tuhan telah setia sejak awal kehidupan dari Bapak kekasih hingga hari ini dan besok. Semoga Bapak Buang terus menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita di dalam hidup yang diberkati oleh Tuhan. Buat ketong semua, kita punya ada satu quote yang menarik. Dia bilang gini, ingat selalu, masa muda itu sunrise, masa tua itu sunset. Ia tetap indah. Selamat merayakan hidup buat Bapak Buang, panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Mama, Saudara, sebagai bentuk sukacita, kita menyanyi bersama. Ya, sebuah lagu pujian, musim akan selalu berganti. Mungkin kita semua tahu kok, Bapak, Mama. Terus tahu, berarti kalau tahu kita cari lagu. Atau Bapak Buang punya satu lagu favorit? Iya. Iya. Cuma mungkin kalau bisa menyanyi. Siap. Oke, mari kita sama-sama menyanyi sebuah lagu yang punya makna yang cukup dalam. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar, Maha pengasih Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah pencipta kehidupan, Allah yang hadir di dalam dunia menyelamatkan kami semua melalui anak Yesus Kristus. Allah yang senantiasa memelihara, menuntun perjalanan hidup kami lewat Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena dalam perjalanan hidup kami dari musim ke musim berganti, Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menyertai kami, menyatakan kebaikan dan berkat di dalam hidup kami. Bahkan secara khusus hari ini kami bersyukur bersama dengan keluarga besar lain, secara khusus Bapak Buang, Pendeta Email, dan juga keluarga besar maupun keluarga dan juga umat Tuhan di sini. Ketika Tuhan menambahkan setahun usia bagi Bapak kekasih di usia yang ke-66 tahun. Tuhan sebagai manusia yang terbatas, kami mau bilang bahwa ketika hamba-Mu boleh menikmati usia yang indah di saat ini, itu semua bukan karena kekuatan yang Ia miliki, tetapi karena kasih-Mu, bukan karena hikmat yang Ia punya, tetapi semata-mata karena Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menganugerahkan kepada kami, kepada khusus Bapak Buang, kehidupan berkat yang selalu nyata di dalam perjalanan hidupnya, sehingga Bapak Buang boleh menikmati usia yang ke-66 tahun. Kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan kepadanya kehidupan, dan Engkau adalah Allah yang sama akan terus menuntun, menyertai perjalanan hidupnya di usia yang baru untuk menikmati dan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di usianya yang ke-66 tahun saat ini. Kami memohon daripadamu, Tuhan terus menuntun Bapak kekasih untuk perjalanan hidup menuju hari-hari masa depan bersama dengan Bapak Pendeta, hamba-Mu, Bapak
Pendeta Email, dan kami percaya sungguh bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan terus menopang, menggendong, dan menyertai perjalanan hidup Bapak Kekasih bersama juga dengan keluarga. Kami turut menopang kehidupan keluarga secara khusus anak kekasih Bapak Pendeta Email dan tugas pelayanan pengabdian bersama di jemaat. Biarlah Tuhan menambahkan selalu padanya hikmat dan marifat daripada surga, kewibawaan rohani, supaya hamba-Mu terus melayani dengan penuh sukacita, mewartakan tentang kasih setia Tuhan yang selalu hadir dalam perjalanan hidup di tengah persekutuan jemaat. Kami yakin bahwa Bapak Buang sebagai orang tua, Bapak sebagai seorang Bapak yang selama ini memberikan contoh teladan yang baik, akan terus memberikan doa, menjadi tiang doa bagi karya pelayanan anak kekasih hamba-Mu Bapak Pendeta Email. Kami percaya bahwa di dalam perjalanan hidup bersama, Tuhan selalu menopang, memberkati Bapak Buang bersama juga dengan Bapak Pendeta, dengan keluarga besar yang selalu ada. Seluruh kehidupan sahabat, keluarga yang turut hadir bersama dengan kami saat ini juga Tuhan berkati. Tuhan menambahkan kepada kami kekuatan, sukacita untuk menjalani kehidupan yang adalah anugerah Tuhan ini. Kami tahu, kami sadar sungguh Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas, yang lemah. Kami butuh Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kami untuk terus mau berjalan, menggandeng kami, menuntun kami melewati seluruh karya-karya pelayanan hidup kami, melewati pergumulan kami, pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan kami bersama juga dengan keluarga. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya di dalam tangan pengasihan. Janganlah membiarkan kami berjalan sendiri. Biarlah Tuhan ada menuntun kami, supaya daripadanya kami berjalan di dalam keselamatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman, persekutuan, tetapi juga kami membawa apa yang ada pada kami sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Allah. Tuhan terima, biarlah persembahan syukur ini menjadi persembahan yang harum, yang menjadikan bukti nyata bahwa kami tidak hanya memberikan apa yang ada pada kami lewat materi, tetapi kami juga memberikan hidup sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kehidupan kami menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang indah yang Tuhan nyatakan. Kami tidak punya kado yang indah selain doa, karena kami sadar sungguh kami tidak mampu menambahkan sehasta pun dalam perjalanan kehidupan kami, termasuk secara khusus bagi Bapak Kekasih. Tapi kami punya Tuhan yang akan selalu menjaga, menopang, dan memberkati hamba-Mu Bapak Kekasih, Bapak Buang, di dalam perjalanan usianya menikmati hari senja yang indah bersama Tuhan di dalam rahmat dan berkat Tuhan yang selalu nyata. Inilah doa, harapan, permohonan kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak mau saudara, kita akan mengakhiri ibadah syukur saat ini. Kita mengajak semua bangkit berdiri, kita menyanyi sebuah lagu, Tak Usah Ku Takut atau El Shaddai. Kita nyanyi ini secara bersama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh
hatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari tundukkan kepala dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kehidupan hamba-Mu, Bapak Buang bersama dengan anak-anak kekasih, Bapak Pendeta, email bersama juga dengan keluarga, menyertai kehidupan kami semua sebagai umat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah Shalom. selesai, selamat malam, shalom. Salam. Ya, Pendeta, Bapak Buang, sama, berkati.